balik lagi belajar bareng aku. Soal yang pertama, seorang laki-laki usia 28 tahun datang ke instalasi gawat darurat diantar keluarganya dengan keluhan demam 2 hari dan sakit perut bagian atas. Wajahnya tampak pucat, berkeringat dingin, meringis kesakitan. Pasien menyatakan skala nyerinya 9. Perut bagian atas sangat sakit untuk berjalan dan saat bangun dari tidur. Tindakan apakah yang paling tepat untuk mengatasi masalah pasien tersebut? A. Menganjurkan nafas dalam. B. Memonitor tanda-tanda vital. C. Menganjurkan untuk tirah baring. D. Kolaborasi pemberian analgetika dan antipiretika. Ataukah E. Mempertahankan intake cairan dan nutrisi secara adekuat. Kira-kira jawabannya yang mana? Mari kita bahas. Dikarenakan pasien ini mengalami keluhan demam selama 2 hari dan dia juga merasa sakit perut pada bagian atas. Nah, ini skala nyerinya 9 teman-teman. Kira-kira ketika skalanya sudah masuk di derajat berat, apakah tindakan yang harus dilakukan? Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah kita lakukan kolaborasi untuk pemberian analgetik dan antipiretik. Analgetiknya kita fokuskan untuk menurunkan derajat nyeri yang dirasakan. Kalau antipiretik kita fokuskan untuk menurunkan demam yang dia rasakan juga. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 33 tahun dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarga karena jatuh dari pohon setinggi kurang lebih 4 meter. Saat tiba, pasien sudah tidak sadar penuh dan nafas pasien terdengar mengorok. Manakah tindakan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu oleh perawat? Apakah A. Kaji tingkat kesadaran dengan memanggil nama. B. Lakukan suction pada bagian hidung dan mulut. C. Pasang jalan nafas buatan. D. Cari sumber perdarahan. Ataukah E. Berikan bantuan nafas. Kira-kira jawabannya yang mana? Mari kita jawab. Yang harus dilakukan pertama kali oleh perawat adalah kita memastikan tingkat kesadarannya dengan memanggil namanya dengan tegas. Pak, Bu, baru kita pastikan apakah ada respon atau tidak. Jika tidak ada respon, kita panggil bantuan teman-teman. Setelah kita panggil bantuan, bisa manggil nanti ambulan terdekat ataupun yang lainnya, kita cek nadinya. Kita cek nadi karotis dengan waktu 5-10 detik. Jika memang tidak ada nadi dan tidak ada nafas, langsung lakukan RJP. Jika memang alatnya tidak memungkinkan, maka hanya CPR only saja. Tapi kalau di situ kamu datang bersama temanmu dan alat yang kamu gunakan maksimal, bisa kamu lakukan kompresi banding ventilasi 30:2. Jawabannya adalah kaji kesadarannya dengan memanggil nama. Lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 25 tahun diantar keluarganya ke rumah sakit mengeluh susah bernafas. Hasil pengkajian lanjutan didapatkan datanya RR26, tampak tarikan dinding dada pada waktu bernafas, dan terdapat riwayat asma. Pasien juga saat ini mengalami batuk berdahak dan tampak pucat serta saturasinya cuma 95%. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? A. Pola nafas tidak efektif. B. Gangguan pertukaran gas. C. Gangguan ventilasi spontan. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Apakah E. Perfusi jaringan perifer tidak efektif? Jawabannya adalah dikarenakan pasien mengalami sesak nafas. Pada saat dikaji, pasiennya juga batuk berdahak, kemudian juga terdapat riwayat asma, berarti masalahnya adalah di jalan nafas berhubungan dengan adanya sputum, di mana dibuktikan dengan pasiennya batuk berdahak dan pasiennya juga ada riwayat asma. Jadi jawabannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif atau D. Soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 35 tahun diantar keluarganya ke instalasi gawat darurat dengan keluhan sakit pada perut bawah. Wajahnya tampak pucat, berkeringat dingin, meringis kesakitan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, TD-nya 130/85, nadi 100, nafas 25, suhunya 37,8. Pasien mengatakan skala nyerinya 7. Pasien juga mengatakan sejak kemarin perut bagian bawah sangat sakit untuk berjalan dan saat bangun dari tempat tidur. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah A. Nyeri, B. Konstipasi, C. Intoleransi aktivitas, ataukah D. Pola nafas tidak efektif, atau yang terakhir gangguan mobilitas fisik? Pada kasus ini sesuai dengan keluhan bahwa dia merasakan sakit pada perut bawah dan ketika dikaji skala nyerinya yaitu 7. Ini sudah mengindikasikan bahwa nyeri yang dia alami sudah masuk di derajat berat, maka ini harus segera kita atasi. Jadi dia
diagnosa yang muncul adalah nyeri akut. Soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 43 tahun dibawa oleh teman kerjanya ke instalasi gawat darurat karena tiba-tiba tidak sadar diri saat bekerja. Saat dikaji oleh perawat, pasien sulit untuk berespon. Perawat harus menekan bagian sternum pasien untuk membangunkan pasien, namun pasien mudah tertidur setelah dibangunkan. Selain itu, pasien hanya menjawab pertanyaan yang singkat dan tidak jelas perkataan yang diucapkan. Apakah tingkat kesadaran yang dialami oleh pasien tersebut? Apakah kompos mentis, ataukah B. somnolen, C. delirium, D. stupor, ataukah E. koma? Mari kita bahas satu persatu. Kompos mentis adalah kondisi pasien dalam kesadaran penuh, bisa berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak kehilangan orientasi. Sementara somnolen adalah kondisi di mana seseorang mengantuk dan mudah tertidur tapi masih bisa dibangunkan dengan rangsangan. Orang yang sedang somnolen dapat memberikan jawaban secara verbal tapi mudah tertidur kembali saat rangsangan tidak ada. Kita lanjut ke delirium. Delirium adalah sebuah kebingungan atau linglung parah yang menyebabkan penderitanya sulit fokus dan berpikir. Pasien delirium juga kerap gelisah dan sulit mengenali orang-orang di sekitarnya. Enggak juga itu, tapi ada waktu, tanggal, dan lokasi. Jadi dia mengalami disorientasi. Sehingga delirium ini biasanya terjadi akibat adanya gangguan pada otak. Kita bahas ke stupor. Stupor sendiri adalah sebuah penurunan kesadaran yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak dapat merespon percakapan. Seseorang yang mengalami stupor hanya bisa merespon rangsangan secara fisik, misalnya kita lakukan cubitan ataupun garukan yang menimbulkan rasa sakit. Yang terakhir yaitu koma, di mana kondisi ketika seseorang mengalami hilang kesadaran secara total, di mana seseorang yang mengalami koma ini secara medis masih hidup, namun tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, dan tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan apapun termasuk juga nyeri. Dikarenakan pasien pada kasus ini harus dilakukan rangsangan nyeri untuk membangunkannya, namun pasiennya mudah tertidur kembali setelah rangsangan tidak ada, maka kondisi ini adalah termasuk di dalam kondisi somnolen. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 25 tahun dibawa oleh suaminya ke instalasi gawat darurat sambil memegangi lehernya dan tampak sulit untuk bernafas. Suami pasien mengatakan bahwa istrinya tersedak bakso. Saat ini pasien tersebut sedang hamil dengan usia kehamilan 28 minggu. Apakah tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk membebaskan jalan nafas? Apakah Heimlich maneuver, B. abdominal thrust, C. back slap down, D. chest thrust, ataukah E. jaw thrust? Jawabannya adalah cara untuk menangani ibu hamil yang tersedak bakso bisa dengan melakukan manuver chest thrust, di mana kita letakkan tangan di bawah ketiak korban, lingkari dada korban dengan lengan, kemudian letakkan bagian ibu jari pada kepalan di tengah-tengah tulang dada korban, lalu genggam kepalan tangan tersebut dengan tangan satunya dan hentakkan ke dalam dan ke arah atas. Itu yang dinamakan chest thrust. Jawabannya adalah chest thrust ya. Soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 28 tahun dibawa ke instalasi gawat darurat karena pasien mengeluh sulit untuk bernafas. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tiba-tiba pasien mengalami sesak nafas hingga henti nafas dan tidak ada nadi. Manakah tindakan emergensi prioritas yang dapat dilakukan oleh perawat? Apakah RJP atau resusitasi jantung paru? B. Kita lakukan pemasakan endotracheal. C. Pemberian bantuan oksigen. D. Pemberian injeksi adrenalin. Ataukah E. Pemberian injeksi epinefrin? Jawabannya adalah ketika terjadi atau ketika kita temukan pasien dengan henti nafas dan henti jantung, maka yang harus kita lakukan adalah resusitasi jantung paru dengan kompresi 30 dan ventilasinya 2 kali. Jika memang situasinya memungkinkan dan penolongnya lebih dari 1. Tapi jika kamu hanya sendirian dan itu ada di jalan raya, maka lakukan CPR only atau hanya RJP saja sampai bantuan datang. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke instalasi gawat darurat oleh warga sekitar karena kecelakaan. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan ada benturan pada area kepala, terdapat perdarahan, serta pasien dalam kondisi somnolen. Respon pasien saat diajak bicara, kadang-kadang kata-kata tidak teratur, serta kakinya ditarik ketika diberi rangsangan nyeri. Pasien dapat membuka mata jika diberi rangsang nyeri juga. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Kita bedah satu-satu.
Respon pasien saat diajak bicara kadang-kadang tidak beratur, itu masuknya di angka 3. Kemudian kakinya ditarik ketika diberi rangsang nyeri, itu nilainya 4. Sementara membuka mata jika diberikan rangsang nyeri adalah nilainya 2. 3 ditambah 4 ditambah 2, jawabannya adalah 9. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Jangan lupa pelajari dan pahami terkait GCS, karena penilaian GCS ini sering kali muncul pada UKOM. Mau dibahas soal apa lagi? Jangan lupa follow, subscribe ya, dan komen mau dibahas apa lagi, nanti aku bikinkan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.